Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk pagi hari ini atau episode kali ini, saya akan berbicara tentang sebuah buku. Jadi buku ini yang berjudul Dialogue with Death. Jadi kalau terjemahan bebasnya, dialog dengan kematian gitu ya. Serem kayaknya judulnya. Tapi enggak seserem itu gitu ya. Jadi ini bukunya berjudul Dialogue with Death atau dialog dengan kematian. Nah, itu ada banyak babnya. Satu di antara babnya berbicara tentang badan manusia. Jadi tubuh kita itu dalam buku ini diibaratkan seperti kota raja. Nah, kenapa kemudian badan kita ini dibandingkan dengan sebuah kota raja gitu ya oleh penulisnya? Kita akan berbicara sedikit sebelum masuk ke badan kita. Jadi kita akan membandingkan kota raja dengan badan kita gitu ya. Kenapa diperbandingkan? Kita akan melihat dulu kota raja itu seperti apa supaya kita nanti bisa dapat pengertian kenapa ada perbandingan itu gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kota raja itu adalah sebuah kota, kerajaan kota gitu ya. Dan untuk masuk ke dalam kota itu atau dalam kota itu dikelilingi oleh benteng. Biasanya ada 4 pintu gerbang. Gerbang utara, gerbang selatan, gerbang barat, dan gerbang timur. Ada temboknya, sehingga kalau mau masuk ke kota raja ini harus melewati 4 pintu itu. Di pintu itu ada penjaga-penjaganya, dan semuanya yang masuk akan diseleksi. Apa saja yang boleh masuk ke dalam kota raja itu ya. Sembako misalnya tentu saja diperbolehkan masuk. Kemudian jumlah orang yang diperbolehkan masuk juga akan dihitung gitu ya. Tidak setiap orang diperbolehkan masuk kota raja. Akan ada pemeriksaan di situ. Barangnya juga diperiksa, boleh tidak masuk gitu ya. Misalkan kalau sembako ya tentu saja diperbolehkan masuk. Tapi kalau barang-barang yang berbahaya, misalkan persenjataan masuk secara ilegal, tentu tidak akan diperbolehkan. Makanan yang berbahaya, alkohol dan segala macamnya, tentu saja tidak diperbolehkan masuk ke kota raja. Nah, semuanya akan diseleksi. Nah, itu di penjagaan pintu gerbang ya. Jadi kalau di Korea sampai sekarang masih ada di kota Seoul itu ada Tongdaemun, ada Dongdaemun gitu ya. Pintu gerbang kerajaan selatan dan utara gitu ya. Nah, ada seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, di dalam kota raja juga akan dilakukan penghitungan. Artinya jumlah penduduk yang ada di dalam kota raja juga akan dihitung. Tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan. Jadi jumlah idealnya tetap akan dipertahankan. Demikian juga dengan siapa saja yang boleh bertemu dengan raja. Karena raja itu di dalam badan kita diibaratkan oleh pikiran atau otak kita ya. Jadi tidak semua boleh berdialog dengan sang raja. Nah, karena itu harus ada seleksi lagi. Siapa saja yang boleh berdialog dengan atau bertemu dengan raja. Jumlah penduduknya juga dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena kota raja itu terbatas ya. Wilayahnya terbatas. Kalau tidak dibatasi maka akan terjadi jumlah penduduk yang melebihi kapasitas kota itu. Kalau sudah melebihi kapasitas kota tentu akan terjadi ekses negatif. Misalkan kriminalitas, pemukiman yang kumuh, jorok dan segala macamnya. Kelebihan sampah di dalam kota raja gitu ya. Kalau jumlah penduduknya meledak atau jumlahnya melebihi batas yang diperbolehkan gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan hal-hal kota raja. Jadi mana yang diperbolehkan, mana yang tidak gitu ya. Nah, bagaimana dengan badan kita gitu ya? Nah, tentu saja sama. Jadi badan kita itu diibaratkan kota raja tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pintu gerbang. Ada 4 pintu gerbang yang boleh masuk kota raja gitu ya. Di dalam tubuh kita tentu saja ada banyak pintu gerbang yang mengizinkan berbagai hal masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan melalui makanan. Nah, sama dengan gerbang kota raja. Tidak semua makanan boleh kita masukkan dalam tubuh kita gitu ya. Makanan yang sehat-sehat saja, sembako, vitamin dan protein, karbohidrat tentu diperbolehkan. Dalam artian tidak boleh berlebihan gitu ya. Kemudian hal-hal yang berbahaya, misalkan alkohol, racun, obat nyamuk, lem dan segala macamnya. Kalau sekarang banyak yang lem gitu ya. Tentu saja itu tidak diperbolehkan karena itu akan sangat membahayakan tubuh kita. Gitu ya, akan merusak tubuh kita. Jumlah penduduk yang ada di dalam kota raja diibaratkan dengan jumlah hal-hal yang diperbolehkan ada dalam tubuh kita gitu ya.
Karbohidrat berlebihan juga tidak boleh, lemak berlebihan juga tidak boleh. Tetapi dalam kadar yang diperbolehkan tentu akan sangat menyehatkan badan kita. Nah, kemudian otak juga sama. Otak ibarat raja gitu ya. Jadi tidak boleh semua hal yang berkaitan dengan dunia luar kita masukkan ke dalam otak kita, karena itu akan merusak gitu ya. Jadi hanya hal-hal yang positif yang diperbolehkan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, masalahnya imbasnya apa kalau misalkan kita membiarkan hal-hal yang buruk yang mestinya tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita, kita perbolehkan. Contoh begini, melalui mulut gitu ya. Kalau kita memperbolehkan alkohol masuk ke dalam tubuh kita, maka akan terjadi permasalahan dalam tubuh kita. Akan bisa merusak ginjal, bisa merusak hati gitu ya. Sama dengan kota raja tadi, kalau membiarkan ya rusak kotaranya. Sama dengan badan kita, kalau kita membiarkan semuanya itu masuk ke dalam tubuh kita, maka akan rusak ginjal, hati, dan segala macamnya. Karena memang di dalam tubuh kita tidak memperbolehkan mereka masuk dalam jumlah yang berlebihan. Dalam jumlah yang berlebihan dalam artian kalau dalam ilmu kedokteran ada takaran-takaran tertentu ya, dan orang awam tidak boleh melakukan itu karena akan merusak tubuh kita juga. Itu dari sisi mulut. Kemudian dari sisi mata, sama, kita juga tidak boleh melihat semua hal yang ada di dalam dunia ini. Ada batasan-batasan tertentu yang diperbolehkan atau tidak, karena itu akan merusak pikiran kita gitu ya. Itu dari sisi mata. Dari telinga juga sama. Kita tentu tidak boleh mendengarkan hal-hal yang buruk yang bisa mempengaruhi pola pikir kita. Kemarin saya sampaikan tentang mental block gitu ya. Jadi tidak semua hal boleh kita masukkan dalam tubuh kita, dalam pikiran kita melalui beberapa pintu gerbang tadi ya. Ada gerbang mulut, ada gerbang mata, ada gerbang telinga gitu ya. Kalau dicari lagi ada 9 gerbang dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ada mata 2, kemudian hidung 2, bibir 1, telinga 2, kemudian tempat BAB 1, tempat buang air kecil 1, dan 1 lagi ubun-ubun gitu ya. Kalau mengacu pada buku tadi ya. Nah, karena itu diibaratkan kota raja bahwa semuanya harus diseleksi, tidak boleh semuanya masuk. Kota raja kalau dibiarkan masuk tumplek-blek, jumlah penduduk berlebihan, akan terjadi kekacauan kota, kriminalitas meningkat, kekumuhan pemukiman juga akan terjadi, peredaran obat-obatan terlarang juga akan terjadi, dan semua itu akan bisa merusak kota raja. Demikian juga dengan tubuh kita atau badan kita. Kalau kita membiarkan semuanya masuk ke dalam tubuh kita, badan kita, maka akan terjadi permasalahan dalam tubuh kita tadi ya. Bisa sakit internis, sakit ginjal, hati, pankreas, dan segala macamnya. Kemudian juga itu kalau dari bibir ya. Kalau dari mata dan telinga akan bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan kalau kita membiarkan semua hal yang ada dalam sekitar kita, di dalam sekitar kita itu kita biarkan, kita masukkan ya, kita lihat gitu semuanya, kita dengarkan semuanya, maka akan bisa merusak tubuh kita. Nah, mudah-mudahan hal ini atau video ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk bisa melakukan seleksi apa saja yang diperbolehkan masuk dalam tubuh kita, apa saja yang boleh kita makan gitu ya, apa saja yang boleh kita dengarkan, apa saja yang boleh kita lihat, dan apa saja yang boleh kita pikirkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pedoman kita untuk bisa lebih baik lagi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sukses dan salam selalu untuk Anda.